Gimana Pak perasaannya? Rasanya seperti Update dulu lah. menjadi Iron Man. Gue main apa lah gara dia takut. Kira-kira ukuran berapa kilo itu Pak? Kilo dibagi dua. 3 kilo mah ada ini. 3 kilo. Kiloan bayi. Kasih dulu atau sini. Oh, ada berapa ini? Biasa bos. Dapat 10 bos. 10 Ini umpannya belut bos. belut. Waduh. Ceng, pindah gitu. Itu musman belut itu. Ya sih itu kebenaran lagi. Musman belut. Bos, itu kampungnya mana bos? Oh iya, pula. Kampungnya mana bos? Tuh, bos. Bang lagi apa bang? Iya, rag ya. Ke kampung Naragag. Oh kampungnya Ragag. Kok bisa Ragag gitu bang? Kenapa ya? Dicapok kok ewe dong. Tadi refleks menang laut gedean. Oh tadi emang dapat bang? 2 kilo tadi. Buset. Sampai murah ke kampung lah. Saking gedenya itu bang. Sampai gede nah. Bang saya lihat ya ikannya bang ya. Silakan. Boleh boleh. Boleh. Lihat aja bang. Inilah ikan yang tadi didapat oleh abang-abang ini. Umpannya itu ada cacing sama belut. Aduh. Ya. Kayak umpan belut sih, kayak umpan orang aja ya belut. Umpan orang dong. Iya maksudnya kan para jalma oge ta. Nanya bang, abang dari mana ya? Saya dari Banten bang. Terus jauh-jauh ke Jakarta itu mancing lele doang ke sini bang? Iya bang, saya pengangguran. Pengangguran? Ya bang, Kang Silau bang. Ih nggak apa-apa lah. Ini kan lagi Ini apa ya? bikin konten gitu buat para apa penggemar mancing gitu, hobi mancing, biar tahu tutorialnya bang. Siap. Saya dapat job ya. Ya boleh siap. Kalau nyampe 1000 subrek, ntar saya traktir bang. Apa bang? Kalau sampai tembus 1000 subrek, saya traktir dah. Siap bang. Bang, kok ke kampungnya nggak hurung sih bang? Iya bang, sengaja. Emang ini salah satu ahli kami bang. Kok yang di seberang aja no hurung lampunya. Kamu mati lampu. Belum bayar listrik bang ya? Nggak ada lampunya bang. Kalau kampungnya hurung, takutnya silau ikan lelenya. Oh, Silau, tahu silau doang. Nanti dia kabur lagi sono. emang bisa silau kayak gitu dia lele? Bisa, kadang dia kampungnya nyala. Dia Hmm. kaget teruas. Aduh, emang ikan juga bisa ruas gitu bang? Bisa. Ikan Hmm. juga sama kayak manusia, bisa kaget. Bisa kaget. Laju Hollywood tepuguh teh bang ya? Bang, kok mancingnya Picasso dia amat bang? Bacot kau. Tenang coy, ini lagi katangan Coy, bang, rokok bang, sorry bang, kamu Ah, ini bang, ini rokoknya. Ini rokok bang itu, sama kopinya. Bang, ini maaf bang. Ini rokok apa ya bang ya? Bang, Waduh. Ini bang, aduh, di suspense ya. Kok merek Dipo? Salah. Ini kayak merek sabun aja. Kan ada tuh Dipo kan ya? Lupo itu bang. Oh, Nupo. Ini bang. Gacor ini bang. Itu rokoknya legendaris banget ya bang ya. Ih, apa bang ngakanan? Mana bang? Aduh. Kanan
dong katanya. Aduh, ntar pakai lampu aja lah, biar nggak kelihatan. Soalnya ini pemancing komplotan sini doang nih yang nggak ada lampunya. Mana tuh? Lihat gak tuh yang merah-merah itu kakampulnya. Kita tunggu aja, siapa tahu dapet. Agak lama bang, soalnya sepi, bukan Jumat. Malam Jumat sepi ya? Iya. Pada sunahan kali bang. Kalau malam minggu buset bang, itu sekali naro nyemplung deui. Yang biasanya bang, kalau mancing di sini dapat berapa bang? Buset biasanya dapat 20-30 bang. Sekali mancing itu? Iya. Bayarnya di sini berapa bang? Ya bayarnya ya cuma 25.000 daftarnya. Daftarnya itu? Doi. Tapi ya biasanya nanti suka nyumbang, bukan nyumbang apa namanya nyawer. Nyawer. Iya. Sekali nyawer itu cepat. Terus itu ikannya diragagen gitu bang? Iya, dikunclungkeun. Dikunclungkeun ikannya. Terus kita suruh mancing, suruh dapetin dia. Sebenarnya kalau dipikir-pikir bang, kita itu seperti dono loh. Iya, emang lagi dono bang. Ngedonya apa ya? Yang ikan kita cemplungin, terus kita dipancingin lagi. Kan itu termasuknya ngedono kita. Bang, kanan bang. Mana bang? Emang kanan? Duh. Maaf ya kawan-kawan, ini gara-gara kekampulnya nggak ada hurung-hurungannya itu, jadi poek kadeulina. Kita jom. Set. Tuh. Di jam juga tetap kagak kelihatan noh. Ini berhubung malam Jumat ya, jadi pemancingan ini agak sepi noh. Di seberang aja cuma ada 1 orang. Tuh. Nggak ada nih. Ini lokasi pemancingannya itu ada di Jakarta Barat. Di depan Indosiar, tahu kan Indosiar. Nah, kan kosong. Ini cuma ada orang bucin nih lagi telepon-teleponan atau video callan tuh. No kan? Lihat no bawahnya no. Dia ngompol. Sepi. Gara-gara malam Jumat sepi nih. Cuma ini doang nih. Itu orang mana bang? Saya? Iya. Saya orang Pamarayan bang. Sama dong Banten. Iya sama Banten. Cuma saya Kesini naik kapan bang? saya naik Gojek ke sini. Iya bang. Kemarin ke sini berapa bang? Ke sini dari Pamarayan ke Jakarta Barat saya habis 200 bang. Main ya? Ini naik kereta bang? Kereta? Kalau Kalau- cuma 20.000 nyampe sini. Kalau kereta kan suka nggak dapat duduk bang. Suka ngahuleng, ngajedog, sebari nangtung. Iya bang, harus kuat-kuat dari kitanya bang. Iya. Kalau naik kereta kayak gitu doang, makanya saya naik Gojek. Bang, itu kenapa sukunya? Gagarok. Keras. Ada patel. Ratel. Aduh. Tadi ke sahabat menurut kalian 3 kilo. Buh, Gila. buset. Itu 3 kilo, Bang. 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo kan 3 kilo. Inilah. Aduh, gara-gara pakai belit. Jadi matanya kelihatan merah ya, bukan ini orang bukan sosok-sosok jin ya. Pantulan cahaya. Pantulan cahaya no katanya. Ini Dulu, coy. no, ini non coba jubur ngahalangan pemandangan baik. Orang di situ adanya rekorai.
Ih, Bang, nggak ngangkat anjing. Lupa. Sabar Bor. No, api udah nyala. Siap, ntar kita mangkang ya. Mancing itu kita sama aja lagi belajar dan menguji kesabaran kita. Kalau kita kuat sabar dan kuat menahannya, pasti akan indah pada waktunya. Iya gak? No, yang di seberang aja sendirian, dia tegar, walaupun nggak ada temen. Tapi tetap happiness. Nih. Oh, sepi banget. Kayak hati ini sepi. Batur mah pada sunahan, imah tinggal ada rangkak deh itu. Kau menu iya mah ngecat saha meureun dibalas ge henteu. Noh, sepi kan sepi. Sepi. Senggolan ratingnya. Mari kita lihat aja ya sampai ikannya dapat. Udah 11 menit nih nggak dapat sama juga nih. Gelas, dikit-dikit doang panas. Aduh, lumayan rada kebal ya mah. Median belah ya. Bang, eta buknya kucurut amat bang. Iya, belum mandi bang. Kenapa kok belum mandi bang? Bangun tidur bang. Bangun tidur? Ya lelah bang, habis tugas bang. Tugas apa emang? Biasa bang, demo. Demo. Oh iya ya. Demo apain sih bang itu kan kemarin-kemarin tuh rame banget yang demo ya. Biasa bang, pemerintah. Pemerintah. Ya, ngeluarin undang-undang. Bukan ngeluarin dong. Revisi undang-undang Omnibus Law. Revisi ya. Iya, Undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law. Bukan Meligus Law. Bukan. Bukan, oh kirain penyanyi itu. Kalau Meligus Law kan enak ya didengar. Iya. Kalau ini Kalau ini, payang banget didengar. Pusing. pusing ya, bukan enak didengar ya. Omnibus Law mah. Iya. Emang rencana abang pengennya kayak gimana gitu? Ya rencananya kan ya harus pro lah, kalau ngeluarin undang-undang itu harus pro terhadap rakyatnya, nggak asal apa namanya asal diketuk disain aja, harus dimusyawarahin sama masyarakat. Pokoknya harus adil lah, pokoknya harus setara gitu ya, sesuai keinginan rakyat aja, kebutuhan rakyat. Ini kan enggak tiba-tiba diketuk di tengah malam, diketuk gitu lah. Pas orang pada tidur ya. Pada tidur. Kita pada nggak tahu ya. Iya. Oh pantas dong ya kemarin rame kayak gitu ya. Makanya kan bukan 1-2 orang kan yang turun di jalan. Iya sampai anak STM juga bang turun. Saya lihat di berita juga bukan cuma anak STM. Nak apa? Ya banyak dari elemen Kan buruh, Bang, ya? Buruh, petani juga pada turun. Karena Asian Omnibus Law ini adalah satu keseluruhan undang-undang yang dijadikan satu. Jadi bukan cuma khusus di buruh atau di petani aja. Di mahasiswa pun ada. Oh, Jadi semua isian di Omnibus Law itu dia rata. Aturan semua yang diansumsi sama rakyatnya sendiri. Jadi makin sedih kita kalau misalkan kita biarin aja gitu. Iya ya buat generasi kita ke depannya ya. Jadi, kita kan nanti kelak mungkin akan mendapatkan anak dan cucu juga kan kalau udah berkeluarga. Itu gimana nanti nasib ke depan anak-anak kita?
Itu Bang, saya mau nanya dong Bang, yang saya unek-unek di pikiran saya itu emang apa aja sih Bang ya yang dirubah itu? Ada banyak. Kalau di sektor perburuhannya itu ada beberapa yang mengikat buruh itu dihilangkan, termasuk status kerja tetap PKWTT. Jadi yang disahin sama pemerintah sekarang itu kalau di sektor perburuhan salah satunya soal hilangnya status kerja yang tetap. Jadi dia memangkas itu, menghilangkan pasal itu dengan mengiyakan bahwa akan diberlakukan seluas-luasnya, yaitu kontrak atau outsourcing seumur hidup. Jadi seluruh rakyat Indonesia, terkhusus buruh, dia tidak akan mendapatkan status pekerja yang tetap lagi sebagaimana diatur di Undang-Undang 13. Waduh, ngeri juga dengarnya ya. Yoi bos. Ya, Itu baru di buruh, itu cuma baru satu pasal. Ada beberapa pasal yang lainnya, yaitu soal pengurangan upah ya. Upah dihitung per jam, Terus yang mana itu akan bisa menghilangkan UMP juga. Ada lagi soal pesangon nanti itu di apa ya, nggak sesuai hitungan seperti Undang-Undang 13. Di Undang-Undang 13 saja sebenarnya ada catatan ngomongin soal pesangon, masih ada yang ini gitu, yang cacat. emang totalnya berapa itu yang dirubah itu Bang? Kemarin itu ada baru 817 kalau saya 817 pasal di sektor semua, baru yang masuk gitu. Dia Itu juga bingung tuh DPR, dia sendiri bingung, dia ngesahin undang-undang yang mana itu. saking Soalnya, banyaknya gitu Bang. Iya, saking banyaknya. Bahkan ini katanya mau diuji coba di Mahkamah Konstitusi. Mau di apa, masih diralat lah Bang. Masih di banyak, kalau misalkan ada yang tumpang tindih itu akan dipertimbangkan lagi. Dan menurut kami sebagai pekerja buruh akan cilaka karena hampir semua investasi pemerintah itu mereka yang menguasai, dan kita rakyat yang tidak tahu apa-apa ya cuma sekedar berharap aja akhirnya. Maka dari itu kan sebelum benar-benar dipinal, disahin benar-benar ini, ya kita harus di buruh, di mahasiswa, di petani, kita harus benar-benar ngebangun kekompakan, ngebangun kesatuan untuk Harus menggagalkan intinya kita harus bersatu semuanya ya. Iyalah. Biar nggak dirubah kayak gitu ya. Yoi. Soalnya itu sangat, saya dengar sangat merugikan banget ya ke masyarakat gitu ya. Iya Bang, soalnya ini kita ngomongnya bukan cuma soal buruh atau mahasiswa atau petani aja, tapi ini kita ngomongnya soal nanti ke depan anak cucu kita, karena undang-undang ini sifatnya dia baku. Abang hebat juga ya, pengangguran sukses gitu, mancing kayak gini. Saya bukan pengangguran Bang. Bisa tahu, aduh apa Bang, Sud, bisa tahu tentang ini apa, tentang perburuhan gitu ya. Saya kan sering update aja Bang, Lihat-lihat ya. Sosial media kan banyak tuh, pasti kenapa buruh turun di jalan kan banyak, tinggal kita cari aja infonya. Iya ya. Tinggal kita baca-baca aja sebenarnya, habis dibaca ya dipertajam, didiskusikan gitu. Bener nggak sih pasal ini pro terhadap rakyat apa enggak sih? Ternyata pas abang cari kebenarannya kayak gitu, Ternyata pas dicari kebenarannya seperti itu, tidak ada yang sedikit pun pro terhadap buruh. malah pro ke orang luar ya Pak. Iya, malah saya ngelihatnya sendiri bahkan secara luas pengumumannya. Ini lagi ada rencana soal perang dagang, yang mana situasi ekonomi di Indonesianya sendiri dia sedang krisis. Jadi semua yang di luar investor itu yang masuk ke Indonesia itu dia nggak bisa masuk karena mungkin upah yang ada di Indonesia ini kegedean atau apa, tapi yang jelas disahkannya undang-undang Omnibus Law ini dia membuka ruang untuk menciptakan kerja terhadap memanfaatkan terhadap situasi yang sekarang. Maksudnya situasi PSBB ini dia memanfaatkan untuk membuat undang-undang yang menurut dia harus mengeluarkan undang-undang itu agar supaya
kebutuhan ekonomi di Indonesia ini terjamin gitu, tidak ada krisis tercukupi lah bahasanya kayak gitu. Tapi dia tidak memikirkan bagaimana nanti rakyatnya bila mana benar-benar undang-undang itu disahkan. Iya ya, kenapa masyarakat yang selalu ditindas bang ya? Iya. DPR malah seenaknya aja tanpa konfirmasi dan akibatnya yang nanti ya bang terjadi ya bang ya. Iya. Bang mau nanya, abang lulusan apa ya sekolahnya ya? Ngomongnya bisa lancar kayak gitu ya bang? Kalau ngomongin soal pendidikan, saya orang bodoh. Maksudnya ya kalau cuma ngomongin soal pendidikan, ya pendidikan saya cuma SMP. Itu abang sampai SMP doang? SMP doang saya. Banyak baca aja bang, banyak baca buku, Iya. banyak ngobrol sama kawan-kawan. Biar wawasannya luas bang ya. Iya. Walaupun kita tidak sekolah, tapi kalau wawasan kita luas, banyak pelajaran yang kita ambil ya. Pengalaman ya, bukan pelajaran. Oh iya, soalnya pelajaran itu cuma ya pelajaran itu ya cuma sekedar kita belajar aja. Kalau kita cuma sekedar belajar tanpa mengalaminya ya kayaknya kita ngomong kosong aja. Iya, Nggak ada gunanya. Kita belajar itu kan untuk untuk dipraktekkan, mencari pengalaman. Tapi kalau pengalaman kita dapat pelajaran banget tanpa harus belajar dulu. Jadi kita langsung berpraktek, Langsung terjun bang ya. kita tahu oh ternyata kayak gitu. Apalagi sekarang udah rentan bagi pekerja, banyak yang kehilangan status kerja tetapnya. Iya, konyolnya ini kan lagi corona bang ya. Iya. Kenapa diturunin gitu kan? Kalau undang-undang dirubah kayak gitu, nambah banyak aja dong penganggurannya. Ya itu udah jelas, nggak menuntut kemungkinan juga dia kan cipta kerja kan, undang-undang cipta kerja omnibus law, ciptaker kan jelas. Ya nggak ngejamin apa rakyat atau yang nganggur-nganggur itu bisa kerja tetap juga, karena di undang-undangnya pun udah dihapus yang namanya pekerja tetap. Dia akan tetap terus mencari kerjaan, habis kontrak nyari lagi. Jadi, sedangkan kita sama-sama tahu nyari kerjaan itu susahnya minta ampun. Berarti sistemnya sekarang mau dihapusin jadi sistem kontrak semua bang ya? Seumur hidup. Jadi kita percuma tuh kalau kita punya apa BPJS dan sostek ya, kalau udah karyawan tetap dihilangin itu. Ya itu maksudnya kalau kita kehilangan status kerja tetap kita akan sangat rentan juga kehilangan penghasilan setiap bulannya. Maksudnya habis kontrak ya udah selesai gitu. Selesai semua ya. Tapi kalau misalnya kita udah dapat status kerja di satu perusahaan, di salah satu pabrik, nah itu akan terus berkepanjangan, dan misalkan nanti kita PHK itu akan ada hitungannya kalau menurut Undang-Undang 13. Hitungannya ya dimulai dari awal kita masuk kerja kan di situ. Nah di Omnibus Law ini dia beda, tetap ada hitungannya, tapi ada selisih yang dikurangin gitu, yang ada dihilangkan. Itu yang soal rangkuman Omnibus Law-nya para buruh, para masyarakat iya mengiyakan gitu, tapi soal isiannya ini gitu rakyat nggak mau gitu. Pas ternyata kita lihat dan bedah soal isiannya ini, ternyata nggak ada sedikit pun ternyata Omnibus Law Ciptaker itu ternyata cuma angan-angan pekerja aja, katanya akan terbuka lapangan kerja yang banyak. Ternyata enggak. Buktinya sekarang para investor pada cabut, pada nggak ada yang mau masuk ke Indonesia. Iya Karena ngeliat situasi internasionalnya. Malah nambah memperbanyak bang ya pengangguran. Apalagi yang tahun-tahun ini kan anak-anak sekolah tuh baru lulus sekolah udah nggak bisa sekolah lagi kan gara-gara corona. Belum juga selesai corona udah masalah ini ya. Harusnya menurut abang harusnya kan corona dulu bang ya. Selesain gitu. Coronanya kan virus itu bisa mematikan manusia. Walaupun emang undang-undang Omnibus Law itu perlahan-lahan juga mematikan kita juga manusia. Tapi ya fokus aja dulu soal penanganan virus coronanya itu agar hilang di Indonesia. Jangan malah dibuat ada di seakan-akan
rakyat, rakyatnya nggak tahu apa-apa, jangan masalah kayak gitu. Ini kita nggak pakai masker karena emang di zona hijau sih. Zona hijau di sini bang ya. Iya sih soalnya zona hijau apa ya? Karena di sini banyak tanggal jauh bang ya. Iya. No, ini tanggal jauhnya. Makanya ini zona hijau. Iya. Hanya banyak tanggal jauh. No. Kalau kalian nggak nyawa tanggal jauh, tangkal pisang. Kalau nggak tahu tangkal pisang, pohon pisang. Nah, Gedang kalau bahasa Jawa mah. kalau Jawa gedang katanya. Beda-beda sih bahasa. Begitulah bang. Beda bahasa bukan berarti kita nggak satu bangsa kan. Jadi kita harus tetap bersatu. Indonesia itu merdeka bukan atas dasar satu bahasa, tapi bermacam-macam ragam bahasa, suku, agama. Kita Iya, bisa Bang. mempersatukan kemerdekaan itu. Habis zaman sekarang itu susah bang buat bersatu itu bang. Susah, maka dari itu gak gampang emang kita untuk mempersatukan itu. Iya. Tapi yang jelas ya kalau cuma kita sekedar ngomong-ngomong doang mah ya kayaknya ngomong kosong aja, ingin supaya Indonesia apa kita bisa bersatu gitu tanpa kita melakukan atau memulai dari diri kita sendiri. Soalnya saya lihat kalau dari apa ya media-media kayak gitu Indonesia kenapa ya banyak ributnya mulu, banyak masalah gitu. Bentar-bentar lagi demo, bentar-bentar lagi demo. Berarti kan kita membuat kita tanda tanya. Iya. Kenapa Indonesia itu harus kisruh terus? Gimana mau majunya? Iya. Aduh, belum dapat nih. Pengetahuan abang lumayan juga ya bang ya. Ntar saya izin share bang ya, biar manfaat, Siapa? biar orang-orang tahu gitu. Jadi jangan kita mentang-mentang jadi tukang pemancing nggak tahu pengetahuan luar bang ya. Iya, harus tahu kita apa situasi di negara sendiri. Iya. Kalau bahasanya update, Update. iya update ya, biar update. Ya, jangan kita sebagai generasi nggak tahu situasi Indonesia kayak gimana. Iya. Ntar kita bodoh terus tanpa pengetahuan. Yang ada kita ntar diinjak-injak terus oleh para penguasa-penguasa. Iya. Obrolan yang sangat menarik juga ya kalau membahas itu bang ya. Iya, iya. Sebenarnya banyak yang kalau misalkan ini banyak yang mesti kita ketahui gitu soal apa ada apa sih seperti di Indonesia, kok kenapa makin sekarang makin banyak yang demo, bahkan yang demo itu bukan cuma sekedar di buruh aja, di mahasiswa aja, tapi anak-anak SMA atau STM pun ikut pada aspirasi, mengeluarkan aspirasi sendiri untuk terlibat turun aksi ke jalan untuk maka menarik sih kalau menurut saya menarik, apalagi sekarang lagi benar-benar tren di berbagai apa sosial media, salah satunya yang bukan di ini aja di aplikasi TikTok sekarang yang benar-benar banyak yang apa Melejit gitu bang. iya sangat populer sekali gitu. Bahkan ya para artis pun banyak juga yang ya harus kita lawan, harus ini, bahkan mereka pun menyadari itu bahwa kita benar-benar harus berjuang gitu. Oh iya bang, itu juga siapa ya yang artis itu yang kena juga dia ya masalah itu apa? Mirjani gitu bang ya? Nikita Mirzani. Iya Nikita Mirjani ya bang ya. Iya, Dia juga kena kasus bang ya, gara-gara ngikut ngelawan gitu bang ya, iya, tentang DPR gitu. iya. Dia sebenarnya ngikut soal Pancasila itu kan. Emang dulu dia ada konflik aja. Sama DPR gitu bang. Iya, ada konflik dulu. Iya, biasa lah, mungkin lagi nyari momentum aja. Namanya juga artis itu kan sama aja dia kayak pengusaha juga, mencari uang atau mencari sesuatu yang bisa dia manfaatin untuk mendapatkan uang. Iya. Kayak gitu. Ada celah gitu bang ya. Munculnya lagi viral nih si siapa namanya? Nikita. Mirjani. Iya. Iya, Mirjani lagi ini katanya lagi mau diusut, lagi ini kayak gitu. Iya, iya. 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 Iya, iya.
namanya juga artis, kalau nggak kayak gitu ya nggak dapet uang dia. Iya juga sih, bener. Trending lah, ini kasus viral nih, yang janji kayak gini kayak gitu, DPR kayak gini itu kayak gitu, DPR nggak terus kayak gitu kan ya. Ini muncul terus, dan kita sebagai rakyat yang awam, kita harus fokus aja soal penolakan omnibus law. Gak usah kita mikirin segitu viral segini, gak usah. Fokus aja kita mah pencabutan omnibus law itu. Kalau misalkan omnibus law sudah dicabut, tinggal kita pikirkan undang-undang yang benar-benar bisa melindungi buruh, mensejahterakan buruh, mensejahterakan rakyatnya. Kita buat gitu. Bang, sebelum Cuma itu justru banyak kan dari pabrik-pabrik itu pada kecelakaan kerja. Bang, saya Perlindungan buruhnya lah. mau nanya Bang, Abang sebelumnya pernah kerja gak Bang gitu? Siapa? Sebelum ini jadi pengangguran ini Abang? Saya. Iya, pernah kerja belum? Belumnya. Saya korban PHK Bang. Korban PHK? Iya. Gara-gara apa Bang masalahnya? Kok kan bisa ke PHK kayak gitu? Gara-gara corona apa ya? Waktu itu emang saya juga bingung kalau ceritanya saya kena gara-gara apa saya di PHK. Karena yang jelas pasca saya dikasih surat PHK itu, dia cuma bilang kamu ini orangnya malas kayak gini-gini. Sedangkan saya tanya malasnya saya di mana? Buktinya kalau saya malas apa? Misalkan nggak mau dicek absensi saya bagus ya. Bahkan saya belum menerima yang namanya SP1, SP2, SP3 kan kayak gitu kalau menurut undang-undang dari 13. Harus Ini ada kan, SP1, iya, SP2 gitu Bang? ada mekanismenya lah maksud saya. Mem-PHK pekerja itu kan nggak tiba-tiba dari PHK terus tidak berkesamaan atau suruh pulang begitu aja tanpa mendapat nggak kayak gitu. Tapi itu diatur di Undang-Undang 13 tentang tenaga kerjaan, yang mana proses PHK itu ya harus ada mekanismenya, harus menjalankan mekanismenya gitu kayak gini. Kalau misalkan ada perusahaan yang melanggar soal aturan itu, tinggal dari kitanya siap nggak untuk melawan itu gitu. Untuk kita udah disiapkan rute rute untuk buat kita melawan si pengusaha gitu. Kalau misalkan di jalan kita ini benar atau nggak punya kesalahan, kita udah disiapkan itu jalurnya. Ini kamu harus kayak misalkan kamu harus ada bipartit, ada mediasi, ada pengadilan, PHI, semacamnya itu udah disiapkan gitu ring-ringnya sama pihak instansi pemerintah. Nah tinggal kita mau nggak gitu masuk ke zona itu kayak gitu. Abang udah berapa lama emang kena PHK itu? Saya Agustus tahun 2019 baru setahun ya. Tapi udah selesai masalah itu Bang? Kalau kasus sudah putus di pengadilan. Udah diputus ya. Dan lagi-lagi kita sebagai buruh nggak terlindungi sama undang-undang ketenagakerjaan itu. Soalnya cuma masa iya saya nggak punya kesalahan di perusahaan tanpa ada SP, tanpa hal yang mendasar gitu, tiba-tiba saya di PHK dan pengadilan mengiyakan bahwa saya sudah mengiyakan bahwa saya ter-PHK sejak diputusnya sejak diputusnya di pengadilan itu. Nah saya bingung, kata saya kok kayak gini, kata saya. Jujur di saya sendiri saya mikir masih lemah undang-undang untuk perlindungan buruhnya juga, masih banyak rentan pekerja yang akan di PHK, apalagi yang belum, kan saya berorganisasi gitu, ikut serikat pekerja gitu. Sebelumnya Abang? Sebelumnya saya enggak ikut serikat. Nggak ikut? Nggak ikut. Terus Abang ikut serikat gitu ya? Iya, saya ikut serikat. Makanya itu Abang bawa ke pengadilan ya kasus gitu ya? Iya. Biar Abang dapat hak-hak Abang? Ya bukan cuma itu, banyak di organisasi juga kan banyak ilmu ya yang kita dapat gitu. Banyak ilmu, banyak pengalaman juga. Jadi kita ikut organisasi ya bukan cuma supaya kita dapat hak, supaya kita dapat hak-hak kita gitu, uang pesangon atau bukan cuma sekedar itu, tapi ada banyak yang akan kita dapatkan. Salah satunya soal kita akan mengetahui sebenarnya situasi undang-undang ketenagakerjaan itu layak nggak sih dipakai di Indonesia kayak gitu. Sedangkan pada prakteknya yang saya aja yang tidak melakukan yang tidak mendasar kesalahannya, ternyata itu tetap disahin pengadilan kayak gitu. Tetap diputus bahwa saya dinyatakan PHK waktu itu.
Abang nggak bisa berbuat apa-apa ya kalau udah. Gimana lagi, ternyata kan tadi lagi-lagi ya undang-undang 13 aja yang menurut kita lumayan lah, menurut kita gitu sebagai pekerja bisa menjamin gitu. Isinya undang-undang 13 itu apa sih bang? Ya banyak, isinya undang-undang 13 itu banyak banyak ya, maksudnya ya tentang soal kinerja, soal aturan-aturan sebagai kita buruh pabrik aja gitu. Oke, korek. Karek mana ya bang ya? Lauk. Lalu KRS Oh, kalau mah kudu disiram deui. Karek gawak deh gitu ya. dalam Bok angkat. Di eleman doang dulu teh. Eleman gua. Sudah. ini ngomong-ngomong nggak ngopi bang? Wah, kan saya lagi mewawancarai abang. Jadi kan ternyata banyak ilmu juga yang bisa diambil dari abang itu, walaupun pendidikan ya. Pendidikan maaf nih bang, karena abang cuma SMP doang, tapi pengetahuan melebihi dari pendidikan yang lebih tinggi Ya itu. dari sebab pengalaman dan ikut organisasi bang ya. Iya. Jadi manfaatnya dari situ bang ya. Iya. Oh, Kita kan nyari ilmu bukan cuma di sekolahan aja, nyari Iya. pendidikan bukan cuma di sekolahan aja. Dasarnya iya di sekolahan, tapi pada prakteknya yang harus kita cari, kita harus terjun ke lapangan. Misalkan kita ingin tahu soal kerja misalkan, kita harus masuk ke perburuan. Misalkan kita ingin tahu soal aturan-aturan bagaimana para petani memperjuangkan lahannya supaya nggak digusur, kita harus terjun di situ. Bagaimana sempat beberapa kali diskusi Jangan dengan dulu mahasiswa juga, dia supaya pemerintah mengadakan aturan ke undang-undang bisa apa enggak yang gratis gitu, nggak yang mahal. gratis. Ya, ya kita harus terjun juga ke situ gitu. Ya untuk apa ya, tadi kalau cuma teori yang kita tahu tapi kita nggak tahu prakteknya, kosong juga gitu, nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kita selalu berpraktek, ya insya Allah pengalamannya kita dapat, teorinya kita dapat. Jadi Bener-bener kalau bahasa ini itu afdal lah, bil afdal gitu. Abdul ya. Tapi yang sekolah aja yang tinggi belum tentu ya Itu memahami itu ya. Kalau Soalnya kita nggak terjun langsung. kita jangan terlalu menguahkan yang berpendidikan tinggi lah. Karena apa? Karena sejatinya yang pada kuliah pun yang berpendidikan tinggi S1, S2, SHMH atau apalah nanti, atau sejarah ekonomi atau bermacam-macam gelar lah. Tapi suatu saat nanti dia akan menjadi buruh juga, dia akan tetap nyari kerja juga, kan tujuannya ke situ juga. Tetap akan bekerja gitu, mencari untuk mencukupi kebutuhannya, untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, keluarganya, sebagainya gitu. Jadi ya tadi, lagi-lagi pendidikan sekarang ya cuma sekedar akademis saja, perlombaan supaya wah aja gitu, supaya jembatan juga sebenarnya bisa cepat untuk mendapat pekerjaan. Jadi buktinya sampai sekarang banyak mahasiswa nganggur, Iya ya. yang menjamin juga. Nggak ngejamin juga kalau pendidikan tingginya. Apalagi keadaan Indonesia ini sudah seperti ini bang. Kalau disebut kacau ya kacau sih sebenarnya. Tapi yang namanya belajar ya harus tetap. Ya, belajar Mau kita tetap. pendidikan, kalau misalnya kita ada uang ya sekolah yang tinggi ya itu bagus, kita terus belajar, jangan dipatahin, nanti kita tuh akan ngalamin sendiri kayak gimana prosesnya. Menurut pandangan abang nih terhadap negara bang ya, sebagai generasi muda bang, abang kan masih muda nih. Menurut abang apa nih? Kok bisa kayak gini ya? Generasi muda kita kacau balau gitu. Gimana ke depannya gitu bang ya? Iya, makanya kan harusnya sih seharusnya kita sebagai generasi muda ini, kita yang seharusnya menegakkan atau memulai dari yang muda, karena yang muda itu adalah orang-orang yang mempunyai, salah satu pemuda yang mempunyai kesadaran atau mempunyai pikiran yang kritis dan jiwa semangat yang tumbuh. Seharusnya sebagai pemuda itu dia harus ada di posisi terdepan untuk menyatakan kebenaran dan keadilan.
walaupun banyak proses-proses yang harus dilalui dulu gitu. Nggak secara instan bang ya, Iya lah. segalanya juga butuh proses ya. Iya, semua itu butuh proses. Mie instan aja yang katanya instan kan dia harus tetap direbus dulu, masak air dulu. Iya benar-benar nyetrekin komporna. Iya, dikerekin ceprek gitu. Keluar seuneuna. Bang, kok ini ngomong-ngomong ikannya nggak ngacaplok bang? Biasa mungkin udah pada tidur kali ya, jam berapa? Dia ya? tunduh. Apakah dia malam Jumatan gitu bang ya? Kayaknya sih. Malam Jumat ya, malam Jumat ya. Ya, abang nggak malam Jumatan emang? Ah, Enggak, Bang. Kenapa? Masih jomblo apa belum punya Enggak, istri bang? Kalau itu jangan dibahas bang. Kenapa bang? Enggak apa-apa. Maaf kan kepo dikit lah bang. Kenapa gitu? Karena ini kita ngebahas negara udah nih, ngebahas pemancingan udah. Mungkin ngebahas percintaan boleh sedikit-sedikit dah. Kalau kita mau ngambil resiko masuk ke zona itu, ya kita harus siap juga menerima kenyataannya. Bila mana nanti kita misalkan ada yang namanya pertemuan kan pasti akan ada Perpisahan. kita harus siap soal itu. Tapi kalau ngomongin soal kenapa bang masih jomblo nggak tahu apa ya, disebut jomblo ya buktinya sekarang saya ada di sekeliling kawan-kawan nggak sendirian, walaupun bukan sama cewek. Kalau misalnya pengen dapat status, ya menurut status itu nggak jadi jaminan untuk kita. Jadi yang jelas masih belum fokus di situ ya. Yang jelas masih butuh banget banyak belajar tentang itu. Oke, boleh. Jomblo bukan berarti sendirian bang ya? Yo, iya. Oh, bener. Saya masih ada kawan-kawan, teman-teman. Yang jomblo bahkan banyak yang merhatiin ya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Kenapa emang? Orang pasti akan nanya, lu kok gua perhatiin tiap malam minggu di kamar mulu, atau ikut main sama teman-teman cowok lu nggak pernah bawa cewek kayak gitu. Jadi secara tidak langsung kan kita diperhatiin sama dia. Oh, Kan kayak gitu. pernah ada cewek nanya kayak gitu bang? Ya bukan cuma cewek, Cowok juga? cowok juga. Bencong dong bang? Ya enggak kok. Enggak, Juga. oh, cuma teman, cuma Iya. sekedar nanya ya. Mungkin karena abang nggak terlalu banyak kegiatan bang ya. Buktinya aja malam Jumat mancing bang ya. Iya. Saya rebahan mulu. Rebahan? Oke. Duh. Mana anjing? Tunggu balali, tunggu seberang aya hiji. Deui. Mana nambahan? Ini tariknya pindah. Sepi. Terima kasih bang ya atas ilmunya nih. Ya ini ngobrol kosong aja bang. Iya benar-benar boleh. Sebenarnya kalau misalkan mau kita bedah beberapa isian undang-undang atau ngomongin soal sejarah anak muda itu harus kayak gimana, banyak. Tapi yang jelas anak muda harus bisa memimpin dan mengantarkan atau sebagai pelopor untuk menyatakan kebenaran atau siap ada di barisan terdepan. Harusnya kayak gitu. Banyak pelajaran juga sama apa yang bisa saya ambil dari cerita abang ini, walaupun apa ya belum dapat ikannya, tapi dari sini saya dapat pelajaran, dapat ilmu. Itu kan maksud saya perlu juga kita kalau misalkan pengen ngopi atau pengen main ke tempat teman ya, bukan cuma sekedar ngopi kosong aja, bukan cuma sekedar ngobrol atau ngomongin soal pacar atau ngomongin soal itu, tapi pasti ada aja yang akan kita dapat. Pasti ada aja ilmu yang kita dapat bang ya, pengetahuan lah. Dari pengetahuan, dari kita memberikan pengalaman kan, itu pasti akan dapat. Nggak selamanya obrolan itu kosong bang ya, pasti ada ambil aja buat kehidupan kita nantinya.
Ini karena belum dapat nih ikannya nih, lama banget nih, aduh, udah hampir 1 jam. Buset. Ini guys. Oh, kopi aja udah jadi cacing kopinya. Noh. Dilan menang di email. Email Anda tidak dapat. Sudah sepi. Kenapa ikan juga ikut-ikut sepi? Ikut kayak hati aja nih sepi. Oh. Baru udah keres. Menang-menang laukna. Aduh. Tetap kita tunggu sampai dapat ikannya. Saya penasaran nih sama ikannya, dapat nih. Sampai cangkel, jubur, sampai tepos, sampai panas, sampai molodok. Kokoreden nih jubur. Aduh. Tedek meneng bae. Kopi mesaat lagi. Rokok ngesaat, ari cangcut saat. Saya dak dua cangcut. Oi. Ini ya. Kamu tuh. Kan. Bagian tuh. Oke, kita tetap bersabar ya sampai dapet ikannya. Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, and comment. Oke, biar kita bisa membuat video-video lagi buat kalian semua yang suka rebahan, yang suka mager, yang suka ngomean HP. Nah, iya ceritanya ya budak ya kermancing sebarin modal meureun. Ya dongko bae. Saking kesel nah teu menang-menang ieu lauk. Geus beak gaya lagi. Jubur geus tengah cicing. Dan bisa barang kunaon nyirokan naon meureun nyirokan badar ting naon. Teuing enang meureun. Sepi. Ayolah pur kata pur. Kan geura. Bang, kalau udah nggak kuat lambaikan tangan aja bang ya. Geus gubrut lagi geus. Sacak adut deh, geus ngemain HP di bae aduh. Aya nu ngecat ge eueuh deh. Sa sibuk teh. Tadi nomor 0. Ngaran asli. Yo, nik. Kawan, mana? Aja nulis nik, KPJ. Atau enak HP tadi gue. Ternyata kan pastikan nama yang Anda kan mana? Bang, ngomongin apa sih bang? Sibuk amat? Daftar ini akun BPJS. BPJS. Emang buka lagi bang? Iya. Yang prakerja bukan bang? Bukan, Bang. Kira ini yang dapat 600 itu. Reset akun. Reset akun. Emang akunnya kenapa bang? Lupa kata sandi. Makanya bang, kalau bikin kata sandi itu yang gampang-gampang. Kita mengaran aing coy. Bating tuh. Salah lu mah. Baca di nomor itu, pastikan nama yang dimasukkan sesuai KTP.
Sorry bos. Isi kan? Huruf PDKB kapital. Inilah yang membuat akun ternyata lupa kata sandinya. Aduh. Harusnya bikin kata sandinya jangan yang ribet-ribet. 12 24 12 Nah, kita lihat cara 1994. Januari membuat akunnya. Aduh, April 2000 1000 kita lihat di 1994. 1994. aduh, karena lampunya Pastikan nomor ngeheap jadi teka dulu jelas. 36042 41204 Coba ingat sekali ha. 94. Nomor KPJ mana, Cit? Eta nomor KPJ ID-nya di seruan. Gimana? Foto. Masih foto. Mana? Terus tak. Iya. Gimana? Kan ada Iya. 1102 Oke, slow. Slow bro. 11 12. lima opat 22 798. 798. Bukan yang ini, Bos. Kata manik coy. 7 798. Tidak. Nyata sudah pernah terdaftar sebagai pengguna aplikasi PDSku. Oke. Anjing mau ngomong nggak pernah terdaftar tapi terus dibuka. Kan anjing. Emang bang kadang-kadang kayak gitu Coba kayak DI, suka jengkel. DI kan, guys. DGD pasti DGD satu Satu tadi. satu Iya. satu tidak ya sama I. Duh, jubur geus mulai tepos ya. Geus panas, tapi teu meunang-meunang ieu. Dauk ieu dulu geus midioan budak bae heula lah. Ini mah jaminan pensiun, Bos.